Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Helmi Boemia SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Tata Negara serta teman-teman yang melihat dan menyaksikan tayangan ini. Perkenalkan, saya Rozana Sukmadewi, NIM 2001111000149 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Sejarah perkembangan dan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Pada kali ini, saya akan membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan. Adapun sejarah ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Setelah mengalami beberapa proses, pada saat itu dimulailah babak baru penyelenggaraan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945. Bersamaan dengan itu telah dipilih dan ditetapkan pula Presiden dan Wakil Presiden, yaitu masing-masing Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang keempat, Orde Lama periode 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Konstituante telah menyelenggarakan sidang-sidang membahas rencana penggantian UUD 1950. Akan tetapi kenyataannya konstituante tidak berhasil membuat rumusan tentang Undang-Undang Dasar yang dapat dijadikan pengganti UUD 1950. Karena kemacetan kerja konstituante, maka pada tanggal 22 April tahun 1959, Presiden menyampaikan amanat kepada konstituante yang memuat anjuran kepala negara dan pemerintahan untuk kembali kepada UUD 1945. Amanat Presiden diperdebatkan dalam suatu pemandangan umum sidang konstituante tanggal 29 April sampai 13 Mei 1959 serta tanggal 16 sampai 26 Mei 1959. Maka dengan pertimbangan keselamatan negara dan bangsa, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekrit yang berisi pembubaran konstituante, penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. Yang kelima, Orde Baru periode 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998 dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali UUD 1945. Dasar hukum dekrit ini ialah Staatsnoodrecht. Di bawah UUD 1945 ini untuk pertama kali dilaksanakan pemilihan umum pada tanggal 3 Juli 1971. Sandaran teoritis yang dikemukakan ialah bahwa perubahan dengan dekrit presiden itu dapat dianggap sah karena keadaan darurat. Maka negara dapat memberlakukan hukum tata negara darurat atau objektif Staatsnoodrecht. Perubahan UUD 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional atau constitutional reform. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. Terbentuknya good governance serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah tersebut. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara atau the living constitution.